Pernah kepikiran nggak kenapa sih di Indonesia musimnya cuma dua aja? Ternyata jawabannya itu tersembunyi di posisi unik negara kita, pas di garis khatulistiwa. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng apa sih mesin cuaca raksasa yang ngatur kapan kita harus sedia payung dan kapan kita butuh kacamata hitam. Oke, jadi ini dia nih agendanya. Pertama, kita lihat dulu kenapa letak Indonesia itu super penting. Terus kita intip selimut pelindung bumi. Lanjut, kita kenalan sama mesin-mesin angin raksasa, sampai akhirnya kita saksikan perang angin di khatulistiwa yang nentuin musim kita. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, posisi global yang unik. Kenapa ini penting? Karena lokasi Indonesia di peta itu ibarat kunci utama buat ngebuka semua rahasia cuacanya. Ini bukan cuma sekedar titik di peta loh, tapi ini adalah pusat dari sistem cuaca global yang gede banget. Coba deh bayangin, Indonesia itu kayak kompor utama di planet kita. Matahari itu seolah-olah ngasih sorotan paling teriknya langsung ke sini sepanjang tahun. Nah, energi panas inilah yang jadi bahan bakar utama buat semua mesin cuaca yang nanti bakal kita obrolin. 17.508. Wow, itu bukan sekedar angka ya, itu jumlah pulau kita. Dan setiap pulau, mau itu besar atau kecil, itu ibarat dapur cuaca mini yang punya resepnya sendiri. Semuanya saling berinteraksi dengan lautan di sekelilingnya. Makanya Indonesia itu sering banget disebut benua maritim. Keren kan? Dan gak cuma soal pulau. Lokasi kita ini bener-bener kayak persimpangan jalan dunia. Bayangin, kita diapit sama dua benua raksasa, Asia dan Australia. Dan dua samudra super luas, Pasifik dan Hindia. Posisi strategis ini bikin Indonesia jadi kayak ring tinju utama buat pertarungan kekuatan cuaca dari segala penjuru. Oke, kita udah lihat posisi kita di darat dan laut. Sekarang, yuk kita tengok ke atas, ke atmosfer, ke selimut raksasa yang nggak kelihatan, tempat semua drama cuaca ini terjadi. Atmosfer kita itu ternyata berlapis-lapis, mirip kayak kue lapis gitu. Tapi kalau ngomongin cuaca, kita cuma perlu fokus ke dua lapisan paling bawah aja. Nah, yuk kita lihat lebih dekat. Nah, lapisan paling bawah ini namanya troposfer. Ingat-ingat ya, ini dia panggung utamanya. Awan, hujan, badai, petir, semuanya kejadiannya di sini. Dan khusus di daerah khatulistiwa, kayak Indonesia, panggungnya ini lebih tinggi lagi, bisa sampai 18 km ke atas. Terus, pas di atasnya troposfer, ada stratosfer. Gampangnya, anggap aja ini kayak tutup panci raksasa buat cuaca kita. Ada lapisan ozon di sana yang nggak cuma ngelindungin kita dari sinar UV, tapi juga jadi semacam atap yang nahan semua awan dan badai biar tetap di bawah di troposfer. Oke, panggungnya udah siap. Lapisan atmosfernya udah kita kenal. Sekarang, waktunya kita ketemu sama aktor utamanya, yaitu mesin angin super besar yang kita sebut monsun. Dan ini bukan angin sepoi-sepoi biasa loh. Nah, ini dia petanya. Coba lihat deh, ada dua kekuatan angin raksasa kan? Dari utara, itu monsun Asia yang bawa banyak banget uap air. Terus dari selatan, ada monsun Australia yang lebih kering. Dan coba tebak, siapa yang ada di tengah-tengah? Yep, Indonesia. Biar kebayang, ini tuh bukan angin biasa. Bayangin aja ada dua sungai udara gede banget, seukuran benua, yang saling berhadapan. Yang satu bawa udara basah dari lautan Asia, yang satunya lagi bawa udara kering dari daratan Australia. Nah, pertemuan dua sungai udara ini persis kayak tarik tambang raksasa di atmosfer. Dan Indonesia, kita pas banget ada di tengah-tengah tali tarikannya. Kebayangkan serunya? Jadi, di satu sisi ada tim monsun Asia yang basah penuh uap air. Di sisi lain, ada tim monsun Australia yang lebih kering. Dua-duanya saling tarik-menarik. Oke, balik lagi ke peta ini sebentar. Coba perhatikan baik-baik zona perangnya. Lihat garis merah yang disebut ITZZ ini? Nah, inilah tali di permainan tarik tambang kita. Disinilah udara basah dari utara dan udara kering dari selatan itu benar-benar beradu. Jadi, si ITZ ini intinya adalah garis depan pertempuran. Dimanapun garis ini berada, disitulah udaranya diangkat ke atas, terus bikin awan-awan tebal, dan ya, hujan deras. Jadi, posisi garis ini nentuin banget siapa yang bakal kebagian hujan dan siapa yang enggak. Tabrakan dua monsun ini saking kuatnya, bisa bikin pusaran-pusaran udara kecil, namanya vortex. Mirip kayak pusaran air kalau ada dua arus sungai yang tabrakan. Nah, vortex-vortex inilah yang sering bikin cuaca di beberapa daerah Indonesia jadi susah ditebak. Oke, sekarang kita sampai ke bagian terakhir. Kenapa musimnya bisa beda?
kita udah lihat perangnya di langit. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya tarik tambang raksasa ini bisa jadi musim hujan dan musim kemarau di tempat kita? Yuk kita coba satuin semua kepingan puzzle ini buat jawab satu pertanyaan simple. Kenapa ya hujannya bisa berhenti? Apa sih yang sebenarnya terjadi di atas sana sampai kita ngalamin musim kemarau? Nah, ini dia jawabannya. Simple banget. Pertama, tim monsun Australia lagi kuat-kuatnya. Terus, dia dorong si sabuk hujan alias ITCC ke arah utara, ngejauh dari Indonesia. Begitu sabuk hujannya pindah, udara kering dari Australia langsung masuk dan ngambil alih. Hasilnya, mulailah musim kemarau. Sesimpel itu. Jadi intinya begini, musim di Indonesia itu bukan soal panas lawan dingin. Suhu kita kan relatif stabil aja sepanjang tahun. Musim kita itu murni soal siapa yang menang dalam tarik tambang antara dua angin raksasa ini. Tim basah atau tim kering. Dan tahu semua ini tuh bukan cuma buat keren-kerenan aja. Seperti kata kutipan ini, ngertiin ritme monsun, ini penting banget buat kehidupan kita. Ini soal gimana kita ngatur air, ngerencanain pertanian, dan intinya gimana kita bisa hidup harmonis sama kekuatan alam yang dahsyat ini. Jadi, cuaca yang kita alami sehari-hari di Indonesia itu ternyata hasil dari sebuah tarian atau pertarungan atmosfer yang luar biasa yang terjadi di atas kepala kita tanpa kita sadari. Ini jadi bikin mikir ya. Kekuatan-kekuatan tak terlihat apalagi sih yang diam-diam membentuk dunia di sekitar kita setiap harinya? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.